Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Di kali ini aku bikin bubur kacang ijo yang memang rada sedikit spesial. Kenapa? Karena aku pengen sekalian bikin bubur ketan hitamnya gitu. Pertama, tentu saja kacang ijonya kita rendam dulu semalaman atau 6 sampai 12 jam ya, setengah hari lah. Kemudian setelah itu masak air sampai mendidih, baru masukkan kacang hijaunya. Biasanya kalau udah direndam, kacangnya itu udah mulai mekar-mekar ya, udah mulai membuka itu bijinya. Terus lebih mudah juga direbusnya, nggak makan waktu lama gitu. Siapkan juga pandan, gula aren serta garam secukupnya. Kalau mau anget tambah jahe. Ini adalah ketan hitam, sama ya, ketan hitam atau beras ketan hitam juga kita rendam dulu hampir 2 kali lipat ya, bisa seharian lebih dari 12 jam. Jangan lupa kalau udah direndam airnya tuh dibuang, terus dicuci lagi. Sama untuk kacang hijau juga gitu ya, tips dari aku supaya nggak basi. Jadi setelah direndam itu air rendamannya itu dibuang ya, disaring baik kacang hijau maupun yang ketan hitamnya, terus dicuci lagi lalu direndam lagi beberapa jam kemudian gitu. Untuk merebus ketan hitam ini memang agak lama ya teman-teman, sampai mekar-mekar semua. Kalau ini masih belum apa-apa, bisa sampai 4 jam ya. Dengan api kecil dia akan membuka, dia akan mekar, tapi memang lebih lama waktunya. Jadi kalau saran aku sih perendaman beras ketan hitamnya ini harus lebih lama ya dibanding kacang hijau. Jadi bisa didahulukan merendam beras ketan hitam dulu, baru merendam yang kacang hijaunya gitu ya teman-teman. Kalau mau anget lagi ya bisa juga kasih geprekan jahe. Jangan lupa untuk ukuran misalnya 1/4 ya, sekitar 250 gram. Airnya santan ini bisa hampir 900 ml, 1000 ml atau 1 liter santan kental. Santannya ini pun aku bagi dua, sebagian untuk yang ketan hitamnya. Ini pun udah aku kasih santan, cuman yang cair-cairnya ya. Biasanya kalau yang paling kentalnya itu belakangan. Sama untuk ketan hitam juga sama, aku kasih santan. Dan ini aku kasih gula merah juga ya, atau gula aren. Enaknya sih pakai gula aren atau gula merah ya. Kalau memang nggak ada bisa pakai gula pasir aja. Memang untuk merebus ketan hitam itu agak lama banget ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, namanya juga proses ya. Soalnya kalau pengen teksturnya empuk banget ya, tepung sih, biji ketannya itu harus lebih lembut lagi ya, lebih lama lagi ngerebusnya gitu. Dengan api kecil aja, api sedang udah bisa kita tambahin air kalau sekiranya masih kurang empuk gitu. Oke gitu ya teman-teman. Nah, bubur kacang hijau ini aku semua pakai panci yang bekas rice cooker. Yang pertama itu rice cooker aku berbahan stainless, itu awet banget, bagus ya. Kalau yang ini rice cooker yang teflon yang udah nggak aku pakai lagi, terus aku buat untuk masak gitu, jadi bisa dipakai teman-teman. Cuman kalau yang bekas rice cooker stainless itu lebih awet ya, tidak cepat mehong-mehong ya. Kalau ini di api juga nggak cepat mehong juga sih ya. Cuman kalau teflon itu suka pada ngelupas, tapi kalau yang stainless tuh nggak ngelupas-lupas, itu kelebihannya. Nanti kalau rice cookernya udah rusak, masih ada tempat berasnya gini, masih bisa dipakai buat masak-masak kayak gini nih, bikin bubur misalnya ya. Oke, ini ketan hitamnya udah mulai matang, udah mulai bagus, udah mekar-mekar ya. Jadi udah kita bisa kasih santan. Jangan lupa kasih daun pandan supaya lebih wangi, kasih garam ya supaya lebih gurih rasanya. Lalu kita aduk sampai udah cukup kematangannya. Jangan lupa diicip dulu udah empuknya segimana ya. Matang sih matang, cuman selera orang beda-beda ya. Ada yang pengen tepung ketan hitamnya itu lebih empuk banget ya. Ada juga yang pengen agak lebih kayak makan nasi gitu kan. Nah, teksturnya terserah teman-teman ya. Ini mau sesuguhan ya buat yang ngaji ya teman-teman, di tampan ya. Ini kita kasih santannya dibagi 3, yang paling kental banget itu kita masak dengan api kecil ya,
atau santannya dikasih air panas dulu nggak apa-apa, supaya bisa kita taburi sebagai topping. Ini aku pakai susu aja ya, karena aku buru-buru ya teman-teman, jadi supaya lebih manis ya kelihatannya, ada kuah-kuah dari susu. Atau bisa pakai tadi ya, kental, santan paling kentalnya itu di apa, peres sama air panas ya, jadi mateng. Atau mau dimasak dengan api kecil nggak apa-apa. Untuk apa sisa santan kentalnya itu? Untuk topping kuah ya, di yang paling atas ini ya. Nah kayak ginilah itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe.